Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan Python, di mana yang kita pelajari pada video kali ini itu masih terkait dengan tipe data collection, tapi berjenis yang lain. Kalau sebelumnya kita udah berkenalan dengan tipe data list dan juga tuple, di video ini kita akan membahas terkait dengan dictionary dan juga set. Oke, jadi untuk dictionary sendiri itu adalah tipe data yang termasuk ke dalam iterable object. Dia terdiri dari key dan juga value, rekan-rekan. Kalau biasanya list kita langsung masukannya itu nilai, kalau dictionary itu kita harus masukannya berpasang-pasangan. Misalnya di sini saya punya variabel namanya kontak, ya. Kemudian kalau saya mau membuat dictionary itu harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal ya, teman-teman. Di sini saya definisikan Budi. Nah, Budi ini berperan sebagai key-nya atau labelnya. Budi ini menampung nilai apa? Nah, dia menampung nomor telepon ternyata. Jadi, ini adalah nomor telepon Budi, dipisahkan dengan tanda titik 2. Andi, Siti ini sebagai key-nya, dan bagian sebelah kanan itu adalah value-nya. Ya. Jadi, dictionary ini cocok apabila rekan-rekan nanti pada saat mengembangkan aplikasi itu ingin membuat konfigurasi pada sistem yang teman-teman kembangkan gitu. Oke, di sini untuk menjalankannya seperti biasa saya langsung run shell ya supaya kebayang outputnya itu seperti apa. Kalau dictionary, oke kita tunggu. Nah ini kan outputnya banyak banget ya teman-teman. Saya coba eksekusi satu persatu. Misalnya kontak, saya jalankan di sini. Kalau udah ke checklist berarti dia udah tersimpan ke dalam memori. Kemudian saya coba eksekusi yang print kontak ya. Jadi kontak ini sebenarnya isinya seperti apa sih kalau dalam dictionary? Ternyata dalam bentuk sama ya kurung kurawal juga, ada key dan juga value pada saat kita melihat outputnya gitu. Nah, untuk dictionary sendiri itu bisa kita lakukan indexing juga, teman-teman. Kalau misalnya list tuple itu kita indexingnya dengan menggunakan angka, kalau dictionary itu berbeda, dia indexingnya dengan menggunakan key-nya. Jadi apabila teman-teman punya data dictionary-nya itu banyak, konfigurasinya banyak ya, teman-teman mau ngambil nilai apa? Nah, akses aja key-nya atau labelnya yang membungkus nilai tersebut. Nah, di sini saya mau mengambil nomor teleponnya Budi. Nomor teleponnya Budi, itu kan key-nya itu adalah Budi ya. Otomatis saya tuliskan nama variabelnya yang menyimpan nilai dictionary ini, kemudian menggunakan kurung kotak seperti biasa. Di dalamnya kita isikan labelnya. Nah, ini kalau saya jalankan, saya dapat ya nomor teleponnya Budi. Kemudian di sini ada cara lain apabila rekan-rekan itu tidak ingin dengan menggunakan kurung kotak nih. Khusus untuk dictionary sendiri, kita bisa memanfaatkan metode yang namanya get nih teman-teman ya. Ini get ini fungsi atau metode yang biasanya lebih disukai dibandingkan kita mengambil data dictionary dengan menggunakan kurung kotak. Kenapa? Karena dengan get itu kita bisa menambahkan nilai cadangan apabila key yang kita targetkan ya itu tidak ada di dalam variabel tersebut gitu. Jadi kita bisa tuliskan nama variabel dictionary-nya itu apa, kontak ya. Saya mau mengambil Joko, label dari dictionary tersebut yang nilainya itu adalah Joko. Nah, kalau Jokonya ini tidak ada di dalam variabel kontak, maka yang dieksekusi yang akan ditampilkan sebagai output itu adalah yang setelah koma, yaitu kontak tidak ditemukan. Kita coba aja ya. Hasilnya itu adalah kontak tidak ditemukan. Nah, ini lebih baik ya dibandingkan dengan menggunakan kurung kotak. Kalau kurung kotak, dia akan error nih, rekan-rekan. Joko, saya isikan di sini adalah Joko. Maka kalau kita pakai kurung kotak, ya sama-sama ngambil data sih. Cuma kalau pakai kurung kotak itu, misalnya tidak ada labelnya, maka Python akan melempar error ke kita gitu. Lalu dictionary ini juga dia bisa diupdate ya isinya, bisa kita edit-edit kembali apabila sudah tersimpan di dalam memori. Nah, untuk mengupdate-nya seperti biasa, kita lakukan indexing nilai
mana yang mau kita ganti gitu. Kita tuliskan nama variabel dictionary-nya, kemudian kita tuliskan labelnya, ya, bukan pakai angka, tapi pakai key-nya, sama dengan kita reassign nilai pada key ini gitu di variabel kontak. Saya mau ganti key yang namanya Joko dari variabel kontak. Kalau misalnya ada, itu nanti nilainya akan diubah nilai yang lama dengan nilai yang baru. Tapi kalau misalnya key ini belum ada di dalam variabel kontak, maka akan ditambahkan oleh Python gitu di bagian akhir dari data dictionary ini. Lalu saya definisikan lagi di sini kontak tanda kurung kotak, saya isikan dengan key-nya itu adalah Budi. Python, tolong kamu ubah nilai Budi yang lama dengan nilai Budi yang baru. Nomor telepon Budi yang baru ini adalah satu-satu semua nih, setelah 08 satu-satu semua. Sedangkan kalau di sini kan 08 1 2 3 sampai 9 ya. Saya coba jalankan. Dia memang tidak menampilkan output apa-apa karena saya belum panggil gitu ya nilai yang barunya. Nah, di sini saya minta Python untuk mengeluarkan nilai pada variabel kontak yang baru setelah diupdate ya. Di sini nilai Budinya berubah tuh, teman-teman. Sekarang menjadi 081 semua. Kalau sebelumnya itu kan 08 1 sampai 9. Kemudian harusnya di sini ada nilai baru namanya Joko. Nah, tuh ya. Ada Joko nih. 087 semua sisanya. Lalu gimana kalau kita mau menghapus data di dalam dictionary? Itu bisa juga, teman-teman. Kita bisa manfaatkan keyword namanya del. Ya, del ini kepanjangan dari delete. Python, tolong kamu delete yang ada di dalam variabel kontak ya. Karena dia adalah dictionary, saya mau hapus yang key-nya itu adalah Andi. Kalau kita targetkan key-nya, nilainya dari si key ini yang disimpan juga akan ikut terhapus ya, teman-teman. Saya coba eksekusi ini. Yang tadinya ada Andi, sebelumnya ada Andi, sekarang Andinya hilang nih, teman-teman. Cuma ada Budi, Siti, dan juga Joko ya. Ini terkait dengan dictionary. Nah, lalu dictionary ini juga dia datanya itu bisa kita looping, teman-teman. Dan ada metode-metode yang keren banget yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah kita dalam mengambil data yang ada di dalam format dictionary ini. Misalnya di sini saya punya data mahasiswa. Mahasiswa tentu dia punya nama, jurusan, IPK, status dan yang lain sebagainya ya. Namanya di sini adalah Rian, jurusannya itu adalah informatika dan yang lain sebagainya ya. Ini saya simpan dulu ke dalam variabel. Saya eksekusi supaya tersimpan ke dalam memori dari komputer yang kita gunakan. Nah, kemudian di dalam dictionary apabila teman-teman itu ingin mengambil key-nya aja ya, ada metode namanya keys nih, teman-teman ya. Ada metode namanya keys, kemudian saya mau ambil semua nilai keys, nanti saya ubah formatnya menjadi sebuah list. Jadi saya bungkus lagi ke dalam sebuah list. Saya coba jalankan. Nah, di sini saya dapat semua keys dari variabel mahasiswa yang dimana dia adalah dictionary. Key-nya apa aja? Key-nya itu ada nama, jurusan, IPK, dan juga status. Diambilkan semua dan dibungkus dengan menggunakan square bracket ya, teman-teman. Itu kalau mengambil key-nya aja. Kalau teman-teman ingin mengambil nilainya aja, teman-teman bisa nih manfaatkan metode namanya values ya. Diakhiri dengan kurung buka kurung tutup, dan saya mau ubah formatnya itu menjadi sebuah list. Kalau ini saya jalankan. Nah, sekarang saya cuma dapat nilainya aja, yaitu Rian sebagai nama, informatika sebagai jurusan, 3,75 sebagai IPK, dan aktif ini untuk statusnya gitu. Itu kalau key-nya aja dan juga value-nya aja. Kalau teman-teman mau berpasang-pasangan, itu juga bisa dengan menggunakan items ya, teman-teman. Jadi dictionary itu memprovide beberapa metode yang bisa kita gunakan, salah satunya itu adalah items. Nah, items ini yang dikembalikan itu adalah dua buah objek. Ada key-nya, ada value-nya.
Kalau misalnya saya coba jalanin dulu seperti ini, dia terdiri dari key dan juga value, dipisahkan dengan koma, key dan juga value, jadi dalam satu bagian dibungkus dengan kurung buka kurung tutup biasa ya, dalam format tuple gitu. Nah, hasil dari ini mau saya lakukan looping, saya ekstrak, makanya di sini saya siapkan 2 buah iterator. Saya minta Python untuk mencetakkan nilai key-nya dalam bentuk capitalize dan cetak juga nilainya. Saya kopikan, di sini saya jalankan. Nah, saya dapat masing-masing key dan juga value-nya. Lalu yang selanjutnya kita akan berkenalan dengan tipe data collection lainnya, yaitu set. Kalau misalnya dictionary, kemudian list, tuple, nah itu kan datanya tuh sebenarnya bisa duplikat ya teman-teman. Cuma kalau set ini dia berbeda dari yang lainnya karena dia hanya bisa menampung data-data yang sifatnya unik. Tapi kalau dari segi format penulisan dia dalam bentuk output ya, dia mirip seperti dictionary. Kenapa? Karena dia menggunakan kurung kurawal juga untuk membungkus masing-masing nilainya. Kalau dictionary itu berpasang-pasangan, dibungkus dengan kurung kurawal, sedangkan kalau set dia menggunakan kurung kurawal juga, hanya saja langsung nilainya gitu, tidak ada key-nya. Lalu set juga dia tidak punya urutan ya teman-teman. Dia tidak punya urutan, oleh karena itu kita tidak bisa mengindeks nilai yang ada di dalam set. Set ini cocok apabila memang pada saat teman-teman itu mengembangkan sebuah aplikasi ya, misalnya data-data email, data-data nama lengkap pengguna, kemudian nomor antrian dan yang lain sebagainya, atau identitas dari user yang sifatnya unik seperti ID card. Nah, itu bisa dibungkus dengan menggunakan set. Misalnya di sini saya punya sebuah variabel namanya hobi A. Ada membaca, gaming, coding, ada gaming lagi nih. Saya bungkus dengan menggunakan kurung kurawal juga ya. Di sini tidak ada key-nya, langsung nilainya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini gamingnya tuh ada 2. Kalau saya coba jalankan ini dulu, harusnya yang bagian gamingnya itu hanya ada 1 pada saat kita coba eksekusi kembali. Ya, jadi yang duplikat-duplikat yang dibungkus dengan kurung kurawal itu akan hilang. Cuma ada 1 nilai aja gitu. Gaming, membaca, dan juga coding. Lalu saya coba tambahkan dengan data baru. Untuk menambahkan data di dalam set, teman-teman bisa menggunakan metode namanya add ya. Ini kalau saya mau tambahkan, kemudian saya coba cetak data. Sekarang muncul data baru yaitu futsal. Nah, ketika kita menambahkan data baru ke dalam format set ya, tipe data set, karena dia tidak memiliki urutan ya, maka datanya itu akan ditambahkan secara random di posisi yang Python inginkan gitu. Kan biasanya kalau kita menambahkan data baru dia adanya di bagian paling akhir. Ketika kita menambahkan data ke dalam tipe dataset ya, variabel yang jenisnya itu set, dia akan ditambahkan kadang di posisi paling awal atau ini di posisi ketiga nih pada saat kita menambahkan nilai yang namanya futsal. Apabila teman-teman mau menghapus ada metode juga namanya remove. Seandainya data tersebut udah tidak kita butuhkan, mau kita hapus, remove, dan saya coba jalankan lagi. Saya minta Python untuk menghapus dari variabel hobi A yang nilainya itu adalah membaca. Tadinya membacanya ada. Pada saat ini saya eksekusi, membacanya tuh hilang. Gaming, futsal, dan juga coding. Misalnya di sini saya definisikan hobi yang baru, ada hobi B ya. Coding, futsal, renang, dan juga musik. Saya coba jalankan. Nah, kita juga bisa menggabungkan nih hobi pada variabel sebelumnya dengan hobi di variabel yang baru. Kita definisikan yaitu hobi B ya.
Untuk menggabungkan nilai set, teman-teman bisa menggunakan simbol pipe. Ini simbol tegak lurus ya, ada di bawah backspace di keyboard biasanya. Saya coba jalankan. Saya minta Python tolong kamu gabungkan set yang ada di dalam variabel hobi A dengan set yang ada di dalam variabel hobi B. Dan hasil penggabungan itu tolong kamu simpan ke dalam variabel baru namanya semua hobi. Kalau ini saya jalankan, maka hasilnya semua hobi yang ada di dalam variabel hobi A dan juga hobi B ada semua di sini, teman-teman. Itu kalau kita ingin menggabungkan semua hobi menggunakan simbol pipe atau simbol tegak lurus. Gimana kalau kita ingin menggabungkan nilai yang itu ada di kedua variabel tersebut? Harus ada. Kalau yang enggak ada, maka itu akan diabaikan. Tidak akan digabungkan atau tidak akan dimasukkan ke dalam variabel yang baru. Nah, itu kita harus menggunakan simbol dan, atau ini operasi intersection ya, teman-teman. Misalnya, saya minta Python untuk mencari tahu mana nilai yang ada di dalam variabel hobi A itu sama dengan nilai yang ada di dalam variabel hobi B. Kalau ada yang sama, tolong kamu masukkan ke dalam variabel yang baru namanya hobi sama. Kalau tidak ada yang sama antar keduanya, kamu cuekin aja. Saya coba jalankan. Ternyata yang sama antara hobi A dan juga hobi B itu coding dan juga futsal. Selain daripada itu, dicuekin sama Python. Atau teman-teman mau memasukkan nilai yang ada di dalam variabel hobi A aja, di mana nilai tersebut, atau teman-teman hanya ingin memasukkan nilai yang ada di dalam hobi A aja, yang unik, yang tidak sama dengan hobi B. Nah, itu bisa, berarti kita harus menggunakan differencing, teman-teman. Nah, simbolnya yaitu menggunakan simbol min. Jadi Python, tolong kamu cek di hobi A, mana nilai-nilai yang beda dengan hobi B. Nah, itu tolong yang kamu masukkan ke dalam variabel baru. Ternyata yang beda itu cuma gaming aja, yang unik cuma gaming aja. Kalau teman-teman maunya itu yang ada di dalam hobi B, tinggal dibalik aja. Berarti di sini hobi B, cari yang unik yang nggak sama dengan hobi A untuk dimasukkan ke dalam variabel baru ya. Kalau saya jalankan, ada dua. Berarti si musik dan juga si renang itu tidak dimiliki oleh hobi A. Gitu, teman-teman. Nah, kita coba terapkan ke dalam kasus sederhana terkait dengan tipe data yang udah kita pelajari di video ini, yaitu mencoba untuk menganalisis data pembeli toko nih. Kita menggabungkan konsep dictionary dan juga set ya. Misalnya saya punya sebuah variabel namanya transaksi, di mana transaksi ini merupakan sebuah list yang di dalamnya terdiri dari banyak dictionary ya. Dictionary ini ada data pembeli dan juga data barangnya. Ada key dan juga value-nya ya. Key dan juga value-nya. Kemudian saya mau menyaring nama-nama yang unik nih dari pembeli ini. Kan kalau rekan-rekan perhatikan di transaksi pertama itu namanya Budi. Di transaksi ketiga namanya Budi lagi. Nah, saya mau mencari tahu pelanggan mana aja yang udah melakukan transaksi. Saya cuma butuh satu nama aja. Nggak perlu duplikat gitu. Nah, berarti kita harus menggunakan tipe data set ya, teman-teman. Caranya kita harus mendefinisikan sebuah variabel baru dengan tipenya itu set kosong. Untuk mendefinisikan set kosong, bisa menggunakan fungsi set ya, seperti ini. Ini adalah fungsi set. Kalau tidak kita definisikan di dalamnya, ya hanya kurung kurawal kosong aja. Kemudian, saya minta Python, tolong kamu loopingkan dengan menggunakan for terhadap data transaksi, di mana data transaksinya ini terdiri dari banyak data lainnya. Python, tolong kamu representasikan nilai yang ada di dalam transaksi ini dengan nama item. Jadi,
masing-masing dictionary ini secara bertahap akan dikasih nama atau akan ditampung oleh variabel namanya item ya, yang berperan sebagai iterator. Nah, pada saat proses looping ini berjalan, saya akan selalu memanggil variabel pembeli unik yang tipenya itu adalah set yang saat ini masih kosong. Saya mau tambahkan dengan data pembeli. Nah, data pembelinya ini kan ada di dalam item ya. Item ini adalah representasi dari dictionary yang saat ini lagi berjalan. Untuk melakukan pengambilan nilai di dalam dictionary, teman-teman masih ingat harus indeksnya pakai labelnya ya, atau pakai key-nya gitu. Jadi nanti masing-masing pembeli akan dimasukkan ke dalam variabel pembeli unik. Budi masuk karena belum ada nama Budi ya. Di sini misalnya saya jalanin terlebih dahulu. Budi masuk ya. Kemudian yang kedua Siti. Siti kan belum ada. Siti dimasukkan lagi. Kemudian yang ketiga, looping ketiga ada Budi lagi nih. Budi sebelumnya udah ada di dalam variabel pembeli unik. Kalau sudah ada, maka diabaikan sama si Python. Karena pembeli unik ini tipenya itu adalah set. Di looping berikutnya namanya Andi. Andi belum ada. Andi akan dimasukkan. Tapi dia ditempatkannya di bagian awal ya. Karena memang set ini dia tidak memiliki urutan. Jadi untuk datanya tuh pasti akan ditempatkan secara random oleh si Python. Di looping terakhir ada Siti. Siti udah ada sebelumnya. Makanya kalau dia ketemu Siti lagi akan di-ignore ya. Di sini cuma ada 3 nilai pembeli aja. Kalau teman-teman ingin melihat jumlah data yang ada di dalam variabel pembeli unik, bisa menggunakan fungsi len ya. Nanti akan dihitungin ada berapa banyak item di dalam variabel tersebut. Di sini ada 3. Ini adalah nama-nama pembelinya. Nah, kemudian saya mau menghitung nih berapa kali setiap barang ini dibeli ya menggunakan dictionary. Seperti biasa, kita pasti harus menggunakan looping karena datanya itu ada banyak dan nanti hasil terbarunya mau saya tempatkan ke dalam variabel yang baru. Di sini saya definisikan jumlah barang. Dia itu adalah sebuah kurung kurawal kosong, di mana kurung kurawal kosong ini nanti isinya tuh berpasang-pasangan ya, teman-teman. Bukan tipenya set, tapi berpasang-pasangan. Artinya dia adalah sebuah dictionary. Python, tolong kamu looping dari data transaksi yang ini ya. Kamu representasikan masing-masingnya sebagai item. Kemudian, setiap kali looping ini berjalan, kamu ambil nilai dari key-nya yang namanya barang. Jadi nanti kopinya diambil, akan ditampung oleh variabel barang. Teh-nya diambil, akan ditampung oleh variabel namanya barang. Dan seterusnya. Lalu saya panggil variabel namanya jumlah barang. Di mana jumlah barangnya ini adalah sebuah dictionary. Nah, karena dictionary-nya ini masih kosong, kalau kita ingin menambahkan dictionary atau nilai baru ke dalamnya, maka kita harus berpasang-pasangan. Key-nya mau apa? Key-nya itu adalah barang yang saat ini lagi berjalan. Ya, barangnya ini kan dari sini ya. Dia akan berperan sebagai key sama dengan kita masukkan nilainya. Nilainya itu adalah kamu ambil jumlah barang ya yang saat ini, kemudian kamu cari dari jumlah barang itu yang nilainya tuh adalah barang. Python, tolong ambilin nilai dari label yang namanya barang, yang namanya kopi, yang namanya teh, dan seterusnya. Kalau ada, kamu tambahkan dengan 1, ya. Kalau misalnya nggak ada, kamu kasih 0. Kalau misalnya di looping berikutnya, datanya tuh kopi lagi, berarti nilai di sini tuh adalah 1. 1 ditambahkan dengan 1, 2. Berarti dia ada 2 kali transaksi yang barangnya itu adalah kopi dan seterusnya ya. Saya jalankan. Dia tidak menampilkan apapun. Untuk melihat hasilnya, saya coba jalanin yang di bawah sini. Barang apa sih yang sering dibeli sama si customer atau si pembelinya ya. Jumlah barangnya nih adalah dictionary yang sebelumnya udah menampung nilai hasil looping yang kita definisikan ya. Akan method items. Items itu mengembalikan 2 buah objek. Ada key sama ada value-nya. Key-nya akan ditampung oleh barang, value-nya akan ditampung oleh jumlah. Nah, tentu nama ini, nama iteratornya boleh bebas ya, teman-teman. Di sini saya langsung jalanin aja. Ternyata kopi dibeli sebanyak 2 kali. Kita coba cek apakah kopi 2 kali. 1,
2 ya, 2 kali, betul. Teh dibeli 1 kali, gula 1 kali, roti 1 kali. Kalau kita cek memang yang lainnya selain kopi itu cuma 1 kali aja. Nah, ini ada latihan, challenge untuk teman-teman dari materi dictionary dan juga set, silakan dicoba latihan ini. Nanti seperti apa hasilnya, bisa tuliskan di kolom komentar ya.